Halo semuanya, welcome back to my channel. Kali ini aku bakal membahas tentang living less waste. Kebetulan kemarin banget aku nonton film screening judulnya Pulau Plastik. Yang pernah diproduksi sejak tahun 1950-an. Hanya 9% yang berhasil didaur ulang. 9%. Film itu bener-bener bikin aku lebih aware tentang sampah plastik yang kita pakai sehari-hari, yang aku sendiri juga pakai sehari-hari. Jadi kebetulan juga aku memang lagi gencar-gencarnya pengen mengurangi sampah plastik pribadi gitu, karena aku sendiri suka belanja, jajan, makan gitu kan. Terus pas selesai buangnya itu kayak cepet, nah sampahnya banyak banget gitu, kayak banyak banget, kayak ini aku sendiri loh, gimana kalau satu keluarga gitu kan, satu keluarga isinya 4 orang atau 3 orang gitu. Jadi aku bakal share ke kalian beberapa tips yang aku lakukan sebagai beginner, pemula dalam mengurangi sampah plastik gitu. Oke, yang paling pertama, tips paling pertama itu kalian harus pisahkan sampah plastik dengan sampah yang bukan plastik. Aku sendiri itu udah pisahin sampah plastik aku dan sampah yang bukan plastik. Tips yang kedua, terus sewaktu kan membuang sampah plastik, kalau bisa ya bener-bener dibersihin. Jadi misalnya nih, kita masak mie instan terus masih ada minyak-minyaknya, itu dibersihin, dicuci bersih pakai sabun sampai hilang minyak-minyaknya, itu baru kita buang. Lalu berikutnya misalnya selai gitu ya, kita selai, masih ada selai coklatnya, itu coklatnya dibersihin dulu, bener-bener bersih, jadi semuanya itu harus bersih baru kita bisa buang. Yang ketiga, selalu membawa tas yang bisa dipakai berkali-kali untuk belanja gitu gini. Jadi aku selalu bawa kayak gini di tas, aku lipat terus aku bawa sebelum belanja kemana-mana gitu. Kresek pertama yang kita dapat atau plastik yang pertama kita dapat itu ya dari belanja gitu. Kita harus meminimalisir itu dengan membawa tas belanja yang bisa dipakai berkali-kali. Yang keempat, bawa kontainer sendiri kalau mau jajan. Ini sepertinya PR besar buat aku juga, karena kadang aku suka lupa, kadang hilaf keluar sebenarnya nggak pengen beli jajan tapi beli jajan. Jadi ada contoh, waktu itu aku lagi jalan terus pengen beli rujak gitu kan, jadi beli rujak tapi ternyata kotak rujaknya tuh dari styrofoam, yang mana kalian tahu sendiri kalau styrofoam itu butuh waktu yang sangat lama untuk didaur ulang. Yang kelima, tips pemula berikutnya adalah mulai mencari pengganti alternatif untuk penggunaan alat-alat sehari-hari, seperti misalnya yang dulunya pakai sabun cair, sekarang coba deh beralih ke sabun batang gitu. Terus yang biasanya beli dalam porsi kecil-kecil, coba deh beralih beli porsi yang lebih besar gitu. Karena kalau misalnya kita belinya yang lebih kecil, ukuran yang kecil gitu, misalnya sampo ukuran kecil, itu jadi cepet kita buang sampahnya ya kan, jadi lebih banyak sampah gitu. Apalagi nih sasetan, sampo saset tuh sampahnya lebih banyak lagi. Terus deterjen saset, sampahnya juga lebih banyak lagi gitu. Jadi kalau bisa belilah dalam ukuran besar atau cobalah mengganti beberapa pilihan alternatif yang bisa kalian gunakan sebagai pengganti produk tanpa plastik gitu. Sebenarnya ini udah aku terapkan juga untuk dari aku sendiri. Aku udah pakai ini sampo batangan, ini sebagai pengganti sampo, dan ini juga bisa dipakai sebagai sabun juga gitu. Aku belum coba sih, tapi aku bakal habisin dulu sampo yang aku punya baru aku beralih ke sini. Jadi itu juga penting. Jadi tips yang keenam, jangan buru-buru langsung berubah polanya ke zero waste gitu ya.
deterjen yang lama nggak dipakai langsung dibuang, jangan. Jadi bener-bener harus dipakai dulu sampai habis. Di video berikutnya aku bakalan share tentang beberapa alat alternatif yang aku gunakan sebagai pengganti untuk beralih ke zero waste gitu. Terima kasih semuanya karena sudah menonton video ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan mohon dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, lalu hidupkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel ini. Cici say bye-bye. Bye.